Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anggarya Putra dari STMIK Nusa Mandiri, jurusan Teknik Informatika, ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Penelitian Teknik Informatika yang berjudul Proposal Program Kreativitas Mahasiswa. Di dalam proposal program kreativitas mahasiswa kami mempunyai judul program yaitu Edukasi Memperkenalkan Komputer, yang disusun oleh 5 anggota. Yang pertama, saya sendiri mewakili kelompok sebagai Ketua Muhammad Anggarya Putra, Faris Lutfi Razak, Novani Dwi, Kalvin Agustian, dan juga Iqbal Sandika. Pertama itu ada pengesahan PKMM Pengabdian Masyarakat, di mana judul kegiatan kami adalah Edukasi Memperkenalkan Komputer. Dan dosen pembimbing kami adalah Ibu Nuraini M.Com. Dan ketua pelaksana saya sendiri, Muhammad Anggarya Putra, Program Studi Teknik Informatika. Dan jumlah anggota kami ada 4. Dan lokasi kegiatan kami akan dilaksanakan di Balai Pertemuan Desa Rawabacang di Kelurahan Jatirayu, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi. Dan biaya untuk program kami memerlukan sebesar 6 juta rupiah. Sedikit ringkasan dari program kami, yaitu sebuah hal yang terpenting seharusnya kita ketahui sejak awal mengenai teknologi adalah untuk apa kita mempelajari teknologi, terutama komputer. Apakah hanya sekedar untuk belajar atau untuk kebutuhan? Terdapat banyak alasan untuk kita mempelajari teknologi komputer. Terlebih lagi di era globalisasi ini, kebutuhan akan teknologi komputer sangatlah penting. Di era globalisasi ini, kebutuhan akan teknologi komputer sangatlah penting. Pentingnya mempelajari teknologi komputer tidak boleh kita abaikan begitu saja. Tanpa teknologi, memang kita masih bisa hidup. Namun kehidupan ini telah berkembang pesat dan mengharuskan kita sebagai pihak yang bisa ikut serta dalam tatanan kehidupan. Jadi pada dasarnya, era globalisasi itu mendorong semua aspek kehidupan untuk beradaptasi, begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan di level sekolah, dalam mempelajari mata pelajaran, dan mewajibkan para murid untuk bisa mengoperasikan komputer. Dengan begitu, para mahasiswa di level universitas secara otomatis harus bisa menguasai teknologi komputer. Masyarakat pun diwajibkan untuk bisa menguasai komputer di zaman sekarang ini, dalam sekolah, kuliah, maupun bekerja. Karena di zaman sekarang ini semua kebutuhan dan pekerjaan dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer. Inilah alasan penting kami jadi ini adalah alasan penting kami untuk mempelajari teknologi komputer dalam pendidikan. Ketika kita belajar dan bekerja dengan menggunakan komputer, menjadikan pekerjaan kita menjadi lebih mudah dan mempersingkat waktu. Itulah menjadikan kita salah satu alasan kami untuk mengedukasi masyarakat pentingnya mempelajari teknologi di zaman sekarang ini. Yang pertama, kita bahas dari judul kegiatan. Judul kegiatan kami adalah Edukasi Memperkenalkan Komputer. Latar belakangnya untuk perkembangan teknologi dan penetrasinya yang sangat pesat dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, pengetahuan tidak hanya diberikan di bangku sekolah, namun juga harus diberikan di lingkungan masyarakat di daerah yang belum memadai pendidikannya. Manfaat dan kegunaan pengetahuan terutama pada bidang pengetahuan teknologi dan dapat dipungkiri telah mengubah cara kerja berbagai kegiatan di hampir semua bidang kehidupan. Sumber daya manusia yang handal dan mampu mengikuti perkembangan era globalisasi guna mengakses sumber-sumber informasi. Minimal diperlukan pengetahuan dasar tentang alat pengolah informasi yang canggih. Sejak dekade bahkan semakin terasa perannya pada abad 21 ini, yaitu komputer. Di Indonesia sendiri, pemerintah juga telah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi. Namun tak bisa dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang belum merasakan hal tersebut. Memang telah banyak lembaga-lembaga kursus yang berkaitan dengan teknologi, namun dengan patokan biaya yang tertentu
yang telah ditetapkan oleh lembaga kursus membuat banyak pelajar yang masih berpikir. Ditambah lagi dengan kurangnya motivasi yang diberikan orang tua serta masyarakat sekitar akan pentingnya mempelajari teknologi, sehingga membuat mereka masih awam dengan teknologi. Jadi kami sebagai tim PKM dari STM Nusa Mandiri dalam program pengabdian masyarakat akan menyiapkan edukasi memperkenalkan komputer di Desa Rawabacang yang terletak di Kelurahan Jatirayu, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi. Yang diharapkan dengan suatu kegiatan sosial kemasyarakatan yang dikelola secara optimal dan terorganisir dapat memberikan peran pendidikan serta kebudayaan bagi masyarakat, di mana pada akhirnya akan menuju perbaikan taraf hidup serta peningkatan kesejahteraan jangka panjang yang mandiri dan terarah. Maka perlu suatu upaya untuk memperkenalkan usulan program tim kami, berupa edukasi memperkenalkan komputer. Melalui usulan program ini diharapkan komputer dapat dimanfaatkan secara lebih oleh masyarakat. Ada rumusan masalah di sini. Yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai sejarah komputer. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang apa itu komputer. Yang ketiga, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat penggunaan teknologi secara positif. Yang keempat, bagaimana mengurangi pada masyarakat yang akan gagap teknologi, terutama pada teknologi komputer. Dan tujuan kami untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai sejarah komputer, untuk memberikan pemahaman lebih jauh tentang komputer kepada masyarakat, untuk menumbuhkan motivasi belajar untuk mengetahui teknologi, terutama dari ilmu komputer, dan juga yang terakhir untuk memberikan pemahaman tentang penggunaan teknologi secara positif. Dan untuk manfaat kegiatan kami, yang pertama itu masyarakat lebih tahu tentang penggunaan dan juga sejarah teknologi, terutama dalam ilmu komputer, sehingga dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari, baik di dalam pekerjaan maupun masyarakat. Dan yang kedua, untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan masyarakat untuk bersosialisasi. Gambaran umum masyarakatnya, lokasi tempat kegiatan kami berada di Desa Rawabacang, yang terletak di Kelurahan Jatirayu, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 2 Mei 2020, beliau mengutarakan bahwa di Desa Rawabacang banyak sekali anak-anak yang berkisar umur 7-15 tahun, yang dimana rentang umur itu diperlukannya edukasi mengenai teknologi dan apa itu komputer di era globalisasi sekarang. Karena banyak dari anak-anak atau masyarakat sekarang yang masih gagap akan teknologi, jadi disinilah peran kami untuk memberikan lebih mengenai teknologi dan komputer. Dan berdasarkan survei, tempat tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya kaum milenial di Desa Rawabacang yang harus paham teknologi di zaman sekarang. Yang kedua, masih minimnya pengetahuan mengenai teknologi komputer. Yang ketiga, masih kurangnya penerapan teknologi di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mempunyai balai pertemuan agar bisa menampung banyak masyarakat di sana. Jadi dengan kondisi seperti itu, dalam program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat ini, kami ingin membawa satu perubahan, membuat pelajar, pemuda, dan masyarakat yang tadinya masih akan gagap teknologi akan menjadi paham akan pentingnya teknologi dan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dengan kompetensi yang dimilikinya. Maka dari kriteria tersebut memungkinkan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Dan metode pelaksanaannya itu yang pertama kita survei kelompok sasaran atau kita survei ke tempatnya. Yang pertama itu untuk mendapatkan informasi tentang lokasi dan juga keadaan masyarakat di sana. Yang kedua, waktu dan tempat. Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang berjudul Edukasi Memperkenalkan Komputer di Desa Rawabacang, Kelurahan Jatirayu, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi yang akan dilaksanakan di Balai Pertemuan Desa Rawabacang selama 2 hari berturut-turut pada tanggal 25 sampai 26 Juli 2020. Yang ketiga itu persiapan sarana dan prasarana. Tahap ini merupakan yang mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan dibutuhkan untuk kegiatan ini. Sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan ini diantaranya materi presentasi, yang kedua itu modul itu kita bikin untuk peserta yang datang, nanti kita kasihin.
Yang ketiga itu proyektor untuk presentasi, yang keempat itu komponen komputer. Komponen komputer di sini adalah bentuk CPU dan isinya. Jadi nanti di dalam presentasi kami, CPU itu akan kita bongkar dan akan kita kasih tahu isi-isi komponen di dalam komputer dan segala fungsinya. Yang kelima itu papan tulis dan keenam itu snack. Dan pelaksanaan kegiatan kami akan dilaksanakan setelah semua perjanjian dan persiapan peralatan dan materi sudah selesai dilakukan. Kegiatan akan dilaksanakan selama 2 hari di Balai Pertemuan Desa Rawabacang. Kegiatan pengenalan dan edukasi ini akan berbeda dengan kegiatan belajar mengajar pada umumnya. Kegiatan ini akan dibuat semenarik mungkin, fun learning, dan selain belajar, mereka juga akan diberi motivasi. Dan muatan yang paling penting dalam program ini adalah masyarakat meliputi para orang tua, pemuda dan pemudi, dan anak-anak usia sekolah dasar dikumpulkan di Balai Pertemuan Desa guna pemberian materi meliputi 1. Untuk menjelaskan sejarah komputer dari generasi pertama sampai dengan generasi terakhir. Jadi kita akan mempresentasikan atau memberikan materi mengenai sejarah komputer dari generasi pertama sampai dengan generasi terakhir. Yang kedua itu kita akan memperlihatkan komponen-komponen dalam komputer serta fungsi-fungsinya. Yang ketiga itu cara mengoperasikan komputer. Dan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan. Adapun teknik tanya jawab dengan melaksanakan siapa saja yang bisa menjawab mendapatkan hadiah. Ini dilakukan untuk menambah motivasi peserta agar lebih giat dan mempelajari dalam memahami ilmu yang diberikan. Dan yang keempat itu kita butuh biaya dan juga jadwal kegiatan. Anggaran biaya kami diperlukan sebesar 6 juta rupiah dengan 1 peralatan penunjang. Peralatan penunjang yaitu di sini kita membutuhkan sewa proyektor sebesar 600.000, layar proyektor sebesar 300.000, papan tulis sebesar 150.000 dan total menjadi 1.050.000 untuk biaya peralatan penunjang. Dan lalu untuk bahan habis pakainya kita yang pertama konsumsi tim PKM, makanan berat, snack, dan air mineral. Kita membutuhkan biaya sebesar 800.000. Yang kedua, snack untuk peserta sebesar 1.500.000. Yang ketiga itu alat tulis sebesar 200.000. Jadi total biaya untuk bahan habis pakai sebesar 2.500.000. Dan untuk perjalanannya, yang pertama kita survei ke lokasi itu selama 3 kali dan menghabiskan biaya sebesar 600.000. Dan untuk transportasi keperluan mendadaknya sebesar 400.000. Jadi untuk biaya perjalanannya itu kita membutuhkan biaya 1 juta rupiah. Adapun biaya lain-lainnya, yang pertama itu pembuatan laporan sebesar 150.000, modul untuk dibagikan kepada peserta sebesar 800.000, yang ketiga itu biaya komunikasi atau pulsa sebesar 500.000. Jadi total untuk biaya lain-lainnya itu sebesar 1.450.000. Jadi total untuk biaya anggaran yang kita butuhkan sebesar 6 juta rupiah. Dan jadwal kegiatan kami dilaksanakan selama 4 bulan, yang dimulai sejak pendanaan dengan jadwal sebagai berikut. Yang pertama itu, di bulan pertama itu kita survei lokasi dan juga survei masyarakat di sana. Lalu di bulan pertama juga kita melakukan perizinan untuk mengadakan kegiatan di sana. Lalu masuk di bulan kedua, kita menyiapkan bahan dan juga alat penunjang kegiatan. Lalu masuk di bulan ketiga, kita langsung melaksanakan kegiatan dan juga langsung evaluasi di sana. Dan yang keenam adalah laporan akhir, yaitu di bulan keempat adalah laporan akhir. Kita membuat laporan akhir di bulan keempat. Lalu di bawah berikut adalah lampiran untuk biodata dosen pembimbing dan juga anggota pelaksana. Dosen pembimbing kami yaitu Ibu Nuraini MKom, Program Studi Teknik Informatika. Dan biodata ketua pelaksana, saya sendiri sebagai Muhammad Anggare Putra, jurusan Teknik Informatika. Lalu yang kedua, anggota pelaksana yang pertama itu Faris Lutfi Rozak, program studinya Teknik Informatika juga. Lalu ada Novane Dwi sebagai teknik, dan yang kedua adalah Novane Dwi
program studinya Teknik Informatika, Calvin Agustian juga program studinya Teknik Informatika, dan yang terakhir adalah Muhammad Iqbal Sandika, program studinya Teknik Informatika juga. Jadi di sini kami akan sedikit juga membahas tentang proposal yang kita buat, nantinya akan kita share kepada masyarakat. Jadi ini kurang lebih poster yang kita buat untuk kita nanti akan kita share kepada masyarakat di sana. Jadi di sini ada PKMM masyarakat yang berjudul Edukasi Memperkenalkan Komputer. Dan latar belakangnya intinya kita perkembangan teknologi yang pesat dalam berbagai bidang. Jadi kita di sini salah satu alasannya karena teknologi yang sekarang itu semakin pesat. Jadi kita ingin mengedukasi masyarakat biar lebih paham lagi akan teknologi zaman sekarang. Dan kita juga nggak cuma mempresentasikan atau kita mengasih materi tentang teknologi dan teknologi komputer, kita juga akan mempresentasikan juga tentang perangkat komputer. Jadi di kegiatan kami saat kegiatannya nanti kita akan mempresentasikan komputer, jadi CPU-nya kita bongkar, terus kita keluarin isi komponen-komponennya, nanti kita jelasin satu-satu dan apa itu fungsi dari komponen masing-masing komponen tersebut. Jadi nggak cuma masyarakat atau peserta bisa main komputer aja, jadi kita juga mengasih gambaran kalau komputer itu ada fungsi-fungsinya gitu, biar paham juga kalau komputer ada cara kerjanya masing-masing. Dan di sini kita ngasih kayak kalimat ajakan yaitu ayo kita lebih mengenal komputer dari mulai sejarah, perangkat, dan kegunaannya. Jadi kita di sini mengenalkan sejarah yang pertama, lalu perangkatnya kita jelaskan komponen-komponennya, terus kegunaannya, fungsinya, lalu kegunaannya kita presentasikan juga kayak cara mengoperasikan komputer itu. Dan manfaat dari program kami yang pertama itu memberikan kesempatan pada mahasiswa dan masyarakat untuk bersosialisasi. Lalu masyarakat lebih tahu tentang penggunaan dan sejarah teknologi terutama dalam ilmu komputer. Dan tujuannya untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai sejarah komputer. Yang kedua itu memberikan pemahaman lebih jauh tentang komputer pada masyarakat. Yang ketiga itu menumbuhkan motivasi belajar untuk mengetahui teknologi terutama dalam ilmu komputer. Dan yang keempat itu untuk memberikan pemahaman tentang penggunaan teknologi secara positif. Dan pelaksanaan kegiatan kami di sini tertera tanggal 25 sampai 26 Juli 2020. Dan lokasi kegiatan kami di Balai Pertemuan Desa Robatcan, Kelurahan Jatirayu, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi. Di sini juga ada kontak personnya, kalau misalkan peserta ingin nanya atau apa bisa hubungi saya sendiri sebagai ketua pelaksana, dan juga ada Instagram saya sendiri untuk misalkan ada masyarakat atau peserta yang ingin menanyakan seputar komputer atau seputar kegiatan kami. Ya, jadi ini adalah presentasi yang kami lakukan. Saya sebagai ketua pelaksana mewakili kelompok untuk mempresentasikan kegiatan kami atau program kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.